Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang 5 pilar Islam dengan cara yang menyenangkan. Seru banget kan? Kita akan belajar sambil bermain supaya lebih gampang ngerti dan gak cepet bosen. Siapin diri kalian ya, karena kita akan masuk ke dunia Islam yang penuh warna. Nah, teman-teman, pilar Islam yang pertama itu namanya syahada. Syahada itu kayak kekuatan super kita sebagai seorang muslim. Jadi, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita udah kayak punya kekuatan super untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Keren banget kan? Kalimat pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Itu artinya kita percaya kalau cuma Allah satu-satunya Tuhan, gak ada yang lain. Kayak superhero yang cuma punya satu pemimpin deh. Nah, kalimat kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu artinya kita percaya kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah. Beliau kayak mentornya para superhero yang selalu ngasih contoh dan tuntunan yang baik buat kita. Jadi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita kayak punya pedoman hidup yang super kuat dari Allah dan Nabi Muhammad. Kita jadi tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan pastinya bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Yuk, kita sama-sama amalkan syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, kalian suka ngobrol sama siapa aja sih biasanya? Mungkin sama teman-teman di sekolah, atau mungkin juga sama tetangga di sekitar rumah. Ngobrol itu memang seru, apalagi kalau kita bisa berbagi cerita dan pengalaman. Sama mama papa, sama kakak adik atau sama sahabat-sahabat. Setiap orang pasti punya cerita seru yang bisa dibagi, dan itu membuat kita merasa lebih dekat satu sama lain. Nah, kalau salat itu kita diajak ngobrol sama Allah loh. Seru banget kan? Bayangin, kita bisa cerita apa aja sama Allah, kapanpun kita mau. Allah selalu ada buat dengerin kita. Salat itu kita lakuin 5 kali sehari, kayak kita ngasih kabar ke Allah di waktu-waktu tertentu. Subuh pas bangun tidur, zuhur setelah kegiatan pagi, asyar di sore hari, maghrib pas matahari terbenam, dan isya sebelum tidur. Setiap waktu salat punya momen spesialnya sendiri. Nah, pas salat kita bisa cerita sama Allah tentang apa aja, tentang rasa syukur kita, tentang hal-hal baik yang kita alami hari itu, atau bahkan tentang mimpi-mimpi kita di masa depan. Tentang hal-hal seru yang kita alami, seperti main bareng teman-teman, belajar hal baru, atau bahkan petualangan kecil yang kita alami sehari-hari. Atau tentang masalah yang lagi kita hadapi. Mungkin kita lagi sedih, atau ada sesuatu yang bikin kita khawatir. Kita bisa cerita semuanya ke Allah. Allah itu maha mendengar, jadi pasti Allah dengerin semua curhatan kita. Allah selalu ada buat kita, kapanpun dan dimanapun. Nggak cuma itu, pas salat juga kita bisa minta tolong sama Allah loh. Kita bisa minta apa aja yang kita butuhkan, dan Allah pasti akan mendengarkan. Kayak superhero yang minta bantuan sama mentornya. Kita bisa minta kesehatan, minta kemudahan dalam belajar, atau minta kekuatan untuk menghadapi tantangan, atau minta apapun yang kita inginkan. Allah selalu siap mendengarkan dan membantu kita. Jadi, jangan lupa untuk selalu salat 5 waktu ya teman-teman. Salat itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kesempatan buat kita ngobrol sama Allah. Biar kita makin dekat sama Allah dan selalu dalam lindungannya. Dengan salat, kita bisa merasa lebih tenang dan bahagia, karena kita tahu Allah selalu ada buat kita. Teman-teman, kalian pasti senang kan kalau punya mainan baru atau baju baru. Nah, dalam Islam, kita diajarkan untuk berbagi kebahagiaan kita dengan orang lain loh. Caranya dengan berzakat. Zakat itu kayak kita menyisihkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya teman kita yang kurang mampu, saudara kita yang sedang sakit, atau tetangga kita yang sedang kesusahan. Dengan berzakat, kita bisa membantu mereka dan membuat mereka ikut merasakan kebahagiaan. Kayak superhero yang selalu siap menolong orang yang membutuhkan. Berzakat itu nggak akan membuat kita jadi miskin loh. Justru Allah janjikan rezeki yang lebih banyak dan berkah buat kita yang rajin berzakat. Keren banget kan? Jadi yuk kita biasakan untuk berzakat sejak dini. Kita bisa mulai dengan menyisihkan uang jajan kita atau mainan yang sudah tidak pakai. Insya Allah dengan berzakat, hidup berkah dan bahagia. Teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasain pengen banget makan permen, tapi harus nahan karena lagi sakit gigi? Rasanya pasti nggak enak banget ya, tapi kita harus sabar dan menahan diri supaya nggak tambah sakit. Nah, salah satu cara ini juga kita latih saat bulan Ramadan.
Nah, kalau puasa itu kita juga belajar nahan lapar dan haus, tapi bukan karena sakit gigi, melainkan karena menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Kita menahan diri dari makan dan minum, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bulan Ramadan itu bulan yang spesial banget loh. Di bulan ini, kita punya kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah dan memperbaiki diri. Bulan Ramadan itu bulan yang spesial banget loh. Di bulan ini, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Jadi, setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Di bulan ini, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Wah, kesempatan emas banget kan buat ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya. Kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan dan melakukan banyak hal baik. Wah, kesempatan emas banget buat ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya. Kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan dan melakukan banyak hal baik. Misalnya, membantu orang tua, berbagi dengan teman, atau melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, selama bulan Ramadan, kita diajak untuk menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini adalah latihan yang sangat baik untuk melatih kesabaran dan ketahanan diri kita. Nggak cuma itu, kita juga diajarkan untuk menahan hawa nafsu lainnya, seperti marah-marah, ngomong kasar, atau melakukan hal-hal yang nggak baik. Kita belajar untuk lebih sabar dan lebih baik dalam menghadapi segala situasi, atau melakukan hal-hal yang nggak baik. Puasa itu kayak latihan kesabaran, teman-teman. Kita belajar untuk mengendalikan diri dan nggak gampang ngikutin hawa nafsu. Puasa itu kayak latihan kesabaran, teman-teman. Kita belajar untuk mengendalikan diri dan nggak gampang ngikutin hawa nafsu. Seperti saat kita ingin marah, kita belajar untuk menahan diri dan tetap tenang. Kita belajar untuk mengendalikan diri dan nggak gampang ngikutin hawa nafsu. Kayak superhero yang lagi latihan kekuatan supernya. Meskipun puasa itu kelihatannya berat, tapi sebenarnya banyak banget hikmah dan manfaatnya loh. Kayak superhero yang lagi latihan kekuatan supernya. Meskipun puasa itu kelihatannya berat, tapi sebenarnya banyak banget hikmah dan manfaatnya loh. Kita jadi lebih sehat, lebih peduli sama orang lain, dan pastinya lebih dekat sama Allah. Meskipun puasa itu kelihatannya berat, tapi sebenarnya banyak banget hikmah dan manfaatnya loh. Kita jadi lebih sehat, lebih peduli sama orang lain, dan pastinya lebih dekat sama Allah. Jadi, semangat ya puasanya. Tapi sebenarnya banyak banget hikmah dan manfaatnya loh. Kita jadi lebih sehat, lebih peduli sama orang lain, dan pastinya lebih dekat sama Allah. Jadi, semangat ya puasanya. Jangan lupa untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan ini. Lebih peduli sama orang lain, dan pastinya lebih dekat sama Allah. Jadi, semangat ya puasanya. Jangan lupa untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan ini. Kita bisa melakukan banyak hal baik, seperti membantu orang tua, berbagi dengan teman, atau melakukan hal-hal yang bermanfaat, dan pastinya lebih dekat sama Allah. Jadi semangat ya puasanya. Jangan lupa untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan ini. Kita bisa melakukan banyak hal baik, seperti membantu orang tua, berbagi dengan teman, atau melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan ini. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan menjadi pribadi yang lebih baik. Selamat menjalankan ibadah puasa, teman-teman. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih baik, dan lebih dekat dengan Allah. Amin. Teman-teman, kalian suka jalan-jalan kan? Pasti seru banget kalau kita bisa jalan-jalan sambil belajar banyak hal baru, apalagi kalau perjalanannya penuh dengan makna dan tujuan yang mulia. Nah, kalau ibadah haji itu kita diajak jalan-jalan ke Baitullah, rumah Allah yang ada di Mekkah. Seru banget kan? Bayangkan kita bisa melihat Ka'bah secara langsung, tempat yang selama ini hanya kita lihat di gambar atau video. Haji itu merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mampu, setidaknya sekali seumur hidup. Ini adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merasakan kebersamaan dengan jutaan umat muslim lainnya. Di sana, kita akan bertemu dengan jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia loh. Bayangkan betapa luar biasanya bisa bertemu dan beribadah bersama dengan saudara-saudara kita dari berbagai negara. Kita bisa saling mengenal, belajar budaya baru, dan pastinya semakin mempererat tali persaudaraan sesama muslim. Setiap orang membawa cerita dan pengalaman yang berbeda, dan kita bisa belajar banyak dari mereka.
Selama menjalankan ibadah haji, kita akan memakai pakaian ihram, yaitu pakaian serba putih yang melambangkan kesucian dan persamaan derajat di hadapan Allah. Pakaian ini mengingatkan kita bahwa di hadapan Allah, semua manusia itu sama. Nggak ada lagi perbedaan, kaya miskin, jabatan, atau suku bangsa. Semua orang datang dengan tujuan yang sama, yaitu beribadah kepada Allah. Semua sama di mata Allah. Ini adalah momen yang sangat indah dan penuh makna, di mana kita bisa merasakan persatuan dan kebersamaan yang sesungguhnya. Kita juga akan melakukan berbagai macam kegiatan ibadah, seperti tawaf mengelilingi Ka'bah, yang merupakan salah satu rukun haji. Tawaf ini dilakukan dengan berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, sa'i berlari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah, yang mengingatkan kita pada perjuangan Siti Hajar mencari air untuk putranya, Nabi Ismail, serta wukuf di Padang Arafah yang merupakan puncak dari ibadah haji. Di sini, kita berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Meskipun perjalanan haji itu panjang dan melelahkan, tapi insya Allah akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan seumur hidup. Setiap langkah yang kita ambil, setiap doa yang kita panjatkan, semuanya akan menjadi kenangan yang sangat berharga. Jadi, teman-teman, yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Semoga kita semua bisa merasakan keindahan dan keberkahan dari perjalanan ibadah yang super seru ini. Nah, teman-teman, seru banget kan belajar tentang 5 pilar Islam. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua tentang agama Islam. Jangan lupa untuk selalu mengamalkan 5 pilar Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa!